Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. معاشر المسلمين والmuslimat, para jemaah kajian yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan hadis-hadis tentang tauhid uluhiyah. Kita telah sampai hadis yang ke-16, bukan, hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17 ini berkaitan dengan kesalahpahaman terhadap ilmu perbintangan. An Zaid bin Khalid al-Juhani, dari sahabat Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam untuk kami di salat subuh pada atau di Hudaybiyah. Ala isri sama'in kanat minan lailah, di atas tanah yang berembun. Maksudnya di sini malam itu adalah malam turunnya hujan, sehingga masih ada basah tanah. Falamman sarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salam, setelah salam 2 kali, aqbala 'ala an-nas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke makmum, menghadap ke para sahabat. Adapun masalah fikih dalam hal ini jemaah, yaitu berkaitan dengan makmum atau imam yang menghadap makmum setelah selesai sholat. Di sini ada beberapa hadis. Dengan hadis-hadis ini nanti jemaah kita mengetahui bahwasanya ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat bukan hanya melakukan menghadap ke makmum saja, namun ternyata ada juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke kanan atau ke kiri setelah salatnya. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Samurah bin Jundab
radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat, setelah selesai salat, Nabi menghadap ke kami. Maksudnya ke makmum, biwajhihi dengan wajahnya. Berarti sempurna wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke makmum. Ini hadis yang pertama. Yang kedua hadis dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala kunna idza sallaina khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami ketika imam kami Nabi sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yamini. Kami sangat ingin sekali berada di saf yang kanan. Berada di saf yang kanan. Kenapa? Yuqbilu alaina biwajhihi. Karena ketika Nabi SAW selesai salat, wajah Nabi SAW dihadapkan ke kanan. Jadi menghadap seperti ini jemaah Nabi. Ya, jadi enggak sempurna. Ya, jadi tidak menghadap ke makmum. Jadi kanannya itu sebelah pipi kanannya ke makmum, yasar atau kirinya ke kiblat. Nah ini hadis kedua di sini sahih jemaah. Ya, kedua hadis ini sahih. Jadi dengan ini jemaah kita enggak sembarangan membid'ahkan orang. Kalau makmumnya enggak menghadap ke ini, oh itu imamnya bid'ah, enggak jemaah. Ya. Jadi mengetahui hal yang seperti ini enggak harus bermazhab jemaah. Ya. Sekarang kan banyak orang bilang setelah saya bermazhab jadi berlapang dada. Enggak, dusta itu. Ya. Enggak harus bermazhab. Kita baru bisa berlapang dada. Bagaimana cara kita mau bisa berlapang dada jemaah? Kita harus terus menggali ilmu agama ini. Ya. Istiqamah menuntut ilmu agama. Nah seperti ini, karena kita terus mendapat ilmu agama, maka kita mendapatkan perkara-perkara yang seperti ini jemaah. Yang selama ini kita enggak tahu, oh ternyata juga Nabi SAW melakukan selain dari yang kita pernah ketahui selama ini. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, kana sallallahu alaihi wasallam idza sallama istaghfara salatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika setelah salat istighfar 3 kali, masih menghadap kiblat ini jemaah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Cukup sampai situ hadap kiblat Nabi, jadi imam, kita jadi imam, ya. Maka setelah itu boleh mau menghadap ke kiri atau ke kanan ya, atau menghadap ke kiri atau menghadap ke makmum. Ya, boleh. Bahkan boleh juga meninggalkan makmum. Karena mungkin kita ada hajat, ya, boleh kita tinggalkan makmum. Nah, bahkan para ulama juga menyebutkan bahwasanya kenapa Nabi SAW menghadap sempurna wajahnya ke makmum, itu ada hajat. Jadi ketika Nabi SAW ingin mendakwahi atau ingin memberikan ilmu kepada para sahabat setelah sholat, otomatis Nabi SAW akan menghadap ke makmum. Nah itu diantara para ulama mengatakan demikian. Hikmah Nabi SAW menghadap ke makmum, sempurna badan yang menghadap ke makmum. Nah, jadi kalau bisa sekali-kali kita menghadap, kita amalkan sunnah ini jemaah. Ya, sekali-kali kita menghadap ke sana atau ke makmum. Nah, ya sebagaimana yang dikerjakan oleh imam-imam di masjid masyarakat kita ya, seperti itu jemaah. Kadang dia ke kiri atau ke kanan, itu sunnah juga. Ya, itu sunnah yang baru kita ketahui. Nah, faqala, kemudian Nabi SAW memberikan nasihat. Ya. Hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan? Nah, di sini uslub metode Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat itu banyak dengan pertanyaan. Ya, banyak dengan pertanyaan.
Makanya di antara kitab para ulama itu ada tanya jawab. Ya, seperti misalnya kitab Syekhul Islam Taimiyah itu atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala itu dengan tanya jawab juga. Uslub tanya jawab atau metode tanya jawab. Kenapa dengan tanya jawab? Dan ini juga yang siogianya kita pakai untuk anak-anak kita. Ya. Mau tahu enggak? Nah, kayak gitu. Mau tahu enggak ini. Jadi otomatis orang yang ingin kita nasihati itu penasaran dan mempersiapkan telinganya untuk mendengar. Ya. Apa kata para sahabat? Qalu, para sahabat berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih faham, yang lebih mengetahui. Nah, perkataan Allah wa rasuluhu a'lam ini adalah termasuk sunnah, ya, termasuk sunnah dan bahkan wajib untuk kita katakan kalau kita nggak tahu jawabannya. Ya, banyaknya perselisihan yang ada di zaman sekarang atau sebelumnya jemaah itu kata para ulama karena orang-orang alimnya itu malu untuk mengatakan Allah a'lam ketika ditanya dan nggak tahu jawaban, malu untuk mengatakan Allahu a'lam. Ya, sehingga mereka pun menjawab dengan bukan dari ilmunya atau tanpa ilmu. Mereka menjawab tanpa ilmu. Dan itu sebagaimana perkataan Imam Ghazali. Kalau seandainya orang yang tidak mengetahui itu diam, ya, diam, tidak menjawab. Kalau nggak tahu ilmunya, laqala al-ikhtilaf, maka perselisihan atau perselisihan akan sedikit. Jadi nggak boleh kita malu. Bahkan ketika seorang dai itu mengatakan Allahu a'lam atau nggak menjawab ketika nggak tahu, itu orang semakin percaya aja. Ya, oh berarti ustadz ini kalau jawab ketika dia tahu aja, kalau nggak tahu nggak jawab. Nah gitu. Bahkan di antara para sahabat, kalau nggak salah Ibnu Mas'ud atau sahabat Ibnu Abbas mengatakan kalau seandainya semua dijawab itu orang gila katanya. Ya, dijawab semuanya, dijawab itu orang gila. Ya, tanpa mengatakan Allahu a'lam. Nah, di sini para sahabat menggandengkan jemaah Allahu wa rasuluhu a'lam. Menggandengkan dengan Allah wa di sini dan rasuluhu. Berarti disandingkan Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa disandingkan jemaah? Karena pembawa syariat itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya sekarang kalau kita ditanya tentang agama, ya, tentang agama, boleh kita mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Boleh. Ya. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Karena agama ini sudah sempurna. Ya. Dan Rasulullah tahu. Ya. Dan Rasulullah SAW tahu jawaban dari semua pertanyaan yang ditanya tentang agama. Ya. Adapun pertanyaan tentang masa depan, ya, itu nggak boleh Allah wa rasuluhu a'lam. Harus Allahu a'lam aja. Ya. Kalau tentang masa depan, kapan hari Jumat, kapan sih hari kiamat? Allahu a'lam. Ya, nggak boleh Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, kalau Rasul nggak tahu masa depan. Ya. Jadi kita hanya mengatakan Allahu a'lam saja. Ini sebagian penjelasan Syekh Al-Utsaimin hafizallahu ta'ala. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan. Nah, setelah para sahabat mengatakan enggak tahu jemaah, jadi para sahabat itu pun kepingin tahu, ya, kepingin tahu. Nah, ini kesempatan Nabi SAW memberikan ilmu, karena para sahabat sudah siap, ya, untuk menerima ilmu tersebut. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Di pagi hari ini ada di antara hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala yang ditanya oleh Nabi tadi. Di pagi hari ini ada dari hamba-hambaku yang beriman denganku wa kafir dan mengingkari bintang.
Kafir di sini maksudnya kafir terhadap bintang, mengingkari bintang. Ya. Fa amma man qala, adapun orang yang berkata, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Ini doa setelah hujan. Dan ini jarang kita praktekkan jemaah. Ya, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Paling yang kita katakan alhamdulillah selesai hujan. Namun yang tepat jemaah, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kami diberi hujan bi fadlillah, berkat karunia Allah dan kasih sayang. Fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Maka siapa yang mengatakan demikian, mutirna bi fadlillah wa rahmati setelah hujan, maka dialah orang yang beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang. Ya, kufur terhadap bintang maksudnya mengingkari bintang. Nanti kita akan jelaskan. Wa amma man qala, adapun yang berkata, mutirna bi nau'i kadza wa kadza. Kalau ada yang mengatakan kami diberi hujan karena adanya bintang ini bintang itu, ya, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Maka dialah yang mengingkari aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mu'minun bil kaukab, dia beriman dengan bintang. Nah, dalam hadis ini jemaah, dalam masalah akidah pada hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama adalah anna ilman nujum yanqasimu ila qismaini. Ilmu perbintangan itu ada dua macam. Yang pertama adalah ilmu ta'thir dan ilmu tasyir. Ya, ilmu ta'thir dan ilmu tasyir. Ya, tasyir. Ilmu taksir itu, taksir pakai TS-nya, taksir. Ilmu yang meyakini bahwasanya bintang-bintang itu mempunyai pengaruh terhadap keadaan alam semesta. Ya, ilmu yang meyakini bahwasanya bintang-bintang itu mempunyai pengaruh terhadap alam semesta. Nah, ilmu yang seperti ini adalah termasuk kesyirikan, termasuk sihir. Karena ada bintang Scorpion, bintang apalah, ya. Nah, itu kesyirikan, ya, termasuk sihir. Inilah yang dimaksud oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man iqtabasa ilman minan nujum iqtabasa syu'batan minas sihri zada ma zada. Siapa saja yang mempelajari satu cabang dari ilmu nujum, ya, ilmu nujum, maka sungguhnya dia telah mengambil bagian dari ilmu sihir. Maksudnya tadi mengambil ilmu tentang perbintangan untuk mempelajari bahwasanya bintang itu punya pengaruh terhadap alam semesta. Maka itu termasuk mengambil satu bagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pula dosanya. Nah. Kemudian juga di antara definisi yang didefinisikan oleh para ulama tentang ilmu taksir ini, ya, menjadikan keadaan bintang, planet dan benda angkasa lainnya sebagai dasar penentuan berbagai peristiwa di bumi. Ya. Misalnya ada bintang jatuh, oh akan ada ini, akan ada itu. Nah, itu syirik, ya, termasuk kesyirikan. Nah, ilmu taksir ini yang menganggap bintang ini ada pengaruhnya, dibagi tiga, ya. Dengan pembagian ini jangan bisa kita hukumi nanti hukum-hukum orang-orang yang meyakini bintang itu.
Yang pertama, ayyataqida anna an-nujuma wal kawakiba tu'athiru bidzatiha ala wajhil istiqlali fa hadha kufrun akbar. Meyakini bahwasanya bintang-bintang atau planet-planet ya itu berpengaruh dengan sendirinya. Dialah bintang itulah yang menurunkan hujan misalnya. Bintang itulah yang menjadikan ini dan itu, maka ini kufur akbar, kafir besar, keluar dari Islam. Ya, orang yang meyakini seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ayyataqida annaha sababun fi nuzulil matari atau fi ba'dil hawadits allati laysat sababan fiha fa hadha syirkun asghar. Meyakini bahwasanya bintang ya, bintang tertentu ini, meyakini bahwasanya bintang-bintang tertentu itu menjadi sebab ya, menjadi sebab turunnya hujan atau menjadi sebab adanya kejadian-kejadian di muka bumi ini, laisat sababan fiha, yang bintang-bintang itu bukan sebab ya, enggak bisa dijadikan sebab, tapi mereka menjadikan sebab ya. Fahadha syirkun asgharu, maka ini syirik kecil. Ini masih yakin Allah yang menurunkan hujan, masih yakin Allah yang menjadikan kejadian-kejadian di muka bumi ini misalnya. Tapi dia juga meyakini ya, meyakini bahwasanya bintang itulah yang menjadi sebab adanya ini ya, menjadi sebab. Kalau tadi yang di atas itu bintang itulah yang menciptakan gitu, menurunkan, menciptakan dan seterusnya. Nah, kalau yang mengatakan itu sebab, maka syirik kecil. Sama seperti pakai jimat. Kalau orang mengatakan jimat inilah yang menjaga saya, jimat inilah yang ini dan itu, maka itu syirik besar. Ya. Kalau dia mengatakan Allah yang menjaga, tapi karena sebab jimat inilah, nah gitu, maka itu syirik kecil. Ya. Nah. Kemudian ini yang ketiga adalah penjelasan dari bawah ini ya. Yaitu yang kedua, ilmu tasyir. Y ya. Y-I, tasyir. Yaitu ilmu nujum, ilmu perbintangan, yang tujuannya untuk memudahkan arah tujuan dalam perjalanan. Sesuai dengan namanya, tasyir itu perjalanan. Ya, sebagai penunjuk arah. Ya, sebagai penunjuk arah. Atau juga sebagai penentu arah mata angin, letak geografis suatu negara atau semacamnya. Nah, kemudian juga munculnya ilmu hisab, takwim, ilmu hisab, ya, penanggalan. Mereka pakai bintang, ya. Kemudian tentang akhir musim dingin, akhir musim panas, waktu-waktu tumbuhan berbuah, ya, cuaca hujan dan seterusnya. Nah itu boleh, ya, itu boleh tasyir, ilmu tasyir. Ya. Oleh karena itu jemaah, bintang itu fungsinya ada berapa jemaah dalam Al-Quran? Yang pertama, iya, hiasan langit. Terus yang kedua, iya, rujuman lisyayatin, untuk melempar jin, setan.
Terus yang ketiga sebagai tadi penunjuk arah, ya. Nah itu tiga faedah dari adanya bintang itu. Nah, meskipun ilmu tafsir ini boleh jemaah. Sekarang misalnya ya, kalau nggak ada bintang di langit, itu otomatis misalnya di malam hari ya, kalau nggak ada bintang di langit, itu secara his ya, secara kasat mata, itu kan bisa kita ketahui bahwasanya mendung ya kan, mendung. Maka ketika kita ingin mengatakan, oh ini akan hujan. Nah kalau kita ingin memberitahu orang lain, maka harus ada kata insya Allah. Ya, harus ada kata insya Allah. Insya Allah malam ini akan hujan. Ya, maka itu boleh. Ya, di cuaca juga, perkiraan cuaca juga harus insya Allah. Ya, di perkiraan cuaca. Dan begitu juga ketika mendung banget, misalnya hitam, langit hitam, mendung, ya, juga harus insya Allah hari ini akan hujan. Ya, nah, jadi benar-benar kita sandarkan hujan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah lagi di sini yaitu lafaz hadis binaui, ya, bintang-bintang tertentu. Makna naui itu maknanya adalah suqutun najmi fil maghrib ma'al fajri. Adanya bintang jatuh di sebelah barat ketika fajar tiba. Ya, itu namanya nau. Nah, kalau ada seperti itu kata orang jahiliyah dahulu, maka hujan. Ya. Wa tulu'un akhar, kemudian ketika sukut, ketika ada bintang pergi atau jatuh di sebelah barat, ya, maka di sebelah timur akan tampak bintang yang lain. Nah, akan tampak bintang yang lain. Nah, kalau ada yang seperti ini maka akan turun hujan kata orang jahiliyah dahulu. Di sini wa kanatil arabu taqulu fil jahiliyah. Orang-orang Arab jahiliyah dulu mengatakan idza saqata minha najmun. Jika ada bintang tertentu hilang, wa tala'a akhar, kemudian ada bintang lagi, ya, la budda min ay yakuna 'inda dzalika matarun. Harus hujan kata mereka, ya. Nah, mereka fayunsibuna kulla ghaithin yakunu 'inda dzalik ila najmi. Jadi hujan yang turun pada saat itu mereka nisbatkan ke bintang. Ya, mereka nisbatkan ke bintang. Bintang itulah yang menurunkan hujan katanya. Fayaqulun, maka dari situlah mereka mengatakan mutirna binau'i kadza. Kami diturunkan hujan karena ini. Ya, bintang ini, bintang itu. Nah, ya, sudah selesai. Hadis yang ke-17. Hadis yang ke-18. Ini panjang ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini tentang riya, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini hadis apa namanya? Qudsi, ya, hadis Qudsi.
Ana aghna syuraka'i 'anis syirki. Jadi di antara perbedaan Quran, wahyu Allah Quran, ini juga wahyu. Quran dengan hadis qudsi sama-sama dari Allah. Kalau Al-Quran membacanya satu huruf dapat pahala. Kalau hadis qudsi enggak. Ya, itu di antara perbedaan. Ana aghna syuraka'i 'anis syirki. Saya tidak butuh tandingan-tandingan ya dari tandingan-tandingan yang ada. Man 'amila 'amalan, siapa saja yang beramal ibadah, asyraka fihi ma'i ghairi. Asyraka fihi ya. Dia mensyirikatkan ya, ma'i bersamaku selainku ya. Jadi di sini maksudnya jemaah, dia pertama itu mengharap Allah Subhanahu wa taala ketika ibadah. Ya, kemudian setelah itu dibisiki oleh syaitan untuk riya misalnya. Ya, dibisiki oleh syaitan untuk riya. Dan dia enggak berusaha melawannya. Ya, dan ini termasuk riya yang tercela. Taraktuhu wa syirkah, maka aku pun meninggalkan ibadah orang tersebut dan kesyirikannya. Ya, jadi maksudnya di sini enggak diterima. Ya, ibadahnya enggak diterima. Dan ini diantara yang menghapus amalan, yang menghapus amalan ibadah, yaitu riya. Ya, jadi diantara perkara-perkara yang bisa menghapus amal pahala ibadah kita adalah riya. Ya. Namun tidak menjadikan solat itu enggak sah. Ya, solatnya atau ibadahnya sah, tetap sah. Ya, kewajibannya telah gugur, tapi enggak diterima. Ya, sama seperti juga orang yang Jumatan kemudian berbicara, ya, atau dia bawa anak, kemudian dia perintahkan anaknya, sini anak sini. Padahal khotib sedang berkhutbah. Nah, jadi usahakan jangan bawa anak kecil kalau ini lagi Jumatan gitu. Ya. Kecuali yang sudah faham. Nah, banyak di antara penghapus amal ibadah juga jemaah selain riya ini, meninggalkan sholat asar. Ya, meninggalkan sholat asar. Nabi SAW bersabda, man taraka sholat al-asri faqad habita amaluhu. Siapa meninggalkan sholat asar, maka amal ibadahnya, pahala amal ibadahnya di hari itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di hari itu, maksudnya dari pagi subuhnya, pahala sedekahnya, pahala zikirnya itu enggak diterima. Ya. Karena meninggalkan salat asar. Kenapa? Karena salat asar itu di antara salat yang harus kita jaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'ala sholawati was salatil wusta." Jagalah salat-salat dan salat wusta. Ya, salat asar itu salat yang tengah jemaah. Kenapa? Karena waktu salat ini dihitung mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi asar itu berada di tengah. Makanya dikatakan salat wusta, salat yang berada di tengah. Ya. Penjelasan para ulama tentang hal ini bukan hanya salat asar saja. Ya. Salat yang lainnya juga penghapus. Untuk hari itu tapi ya, bukan semua amalan. Ya. Untuk hari itu saja, amalan hari itu, bukan di semua hari-hari. Nah. Kemudian juga at-ta'ali 'ala Allah, yaitu mendahului hukum, vonis
Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia punya saudara yang sangat nakal, mucil misalnya, dan nasihati nggak mau, terus setiap hari dan nasihati pun nggak mau terima nasihat. Ya, saking dia putus asa dia mengatakan, wallahi demi Allah engkau tidak akan diampuni Allah, kata dia. Ya, karena putus asanya dia. Maka orang yang seperti ini terhapus amal ibadahnya semuanya sejak dia balik sampai dia meninggal dunia itu. Ya, terhapus orang yang mengatakan demikian. Nah, karena dia mendahului hukum Allah. Kemudian juga berbicara atau ngobrol ketika kajian. Nah, ini jemaah, ibu-ibu hati-hati ya, para akhwat ummahat. Berbicara, ngobrol ketika kajian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Ya, di atas suara Nabi. Walaupun Nabi SAW sudah meninggal dunia, dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin memukul orang yang mengeraskan suaranya di Masjid Nabawi. Ya, kecuali untuk dakwah, isi ceramah atau apa. Ya. Nah, mengeraskan suara. Nah, para ulama mengatakan termasuk juga ketika kita bacakan ayat, ya, para pengisi ceramah sedang membacakan dalil Al-Quran, dalil hadis, di sana ada orang ngobrol-ngobrol, maka itu, ya, antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Amalan kalian akan terhapus dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Ya. Maka inilah bagaimana kita harus menghormati majelis ilmu agama ini, jemaah. Ya. Jadi bukan yang terpenting itu adalah bagaimana kita bisa mengamalkan ilmu itu, jemaah. Bagaimana caranya? Dengan menjaga adab. Ya. Jadi itulah para ulama dahulu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan Allah untuk mengamalkan ilmu mereka. Kenapa? Karena mereka benar-benar menghormati ilmu itu, jemaah. Ya, menghormati ilmu itu. Nah, makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala wa ra'ahu itu, ketika ada muridnya, misalnya di sana ada suara, ya, ada suara, muridnya menghadap ke sana, langsung muridnya dikasih ke sana aja, katanya. Ya, pelajaran di sini, katanya, bukan di sana. Ya, kalau kita kan gitu. Ya. Bahkan juga kalau kajian itu kita sedang asyik menyampaikan kajian, baru dibagikan ini apa tuh? Minuman, kan gak enak jadinya. Mereka sibuk dengan minumannya, kita sampaikan kajian, nggak masuk pasti. Ya, nah, jadi benar-benar harus kita jaga kehormatan ilmu ini, ya. Karena dengan ilmu inilah yang mudahkan kita untuk masuk surga, aja, Pak. Ya, ilmu agama. Nah itu, jadi kita harus berhati-hati, ya. Dan juga banyak, ya, orang kita lagi ngisi ceramah misalnya, ya, di sana ada main Facebook kerjaannya, mungkin karena bosan, itu aja yang disampaikan Ustadz itu, misalnya. Ada yang manusia yang seperti itu, jemaah. Saya pernah dengar juga di sini. Ustadznya itu aja yang di ini, hadis yang disampaikan itu aja, itu aja belum kita bisa amalkan, ya, gitu kan. Nah, kemudian juga selanjutnya adalah istri yang durhaka kepada suaminya. Nabi SAW bersabda, sholat seorang istri itu nggak akan naik sampai melebihi telinganya. Ya, maksudnya nggak diterima, nggak sampai ke langit. Ya, sholat seorang istri. Kenapa? Karena dia nggak taat kepada suaminya yang memerintahkan kebaikan, ya, bukan kemaksiatan. Ketika suami memerintahkan kebaikan, maka sami'na wa ata'na.
Ya. Kecuali kalau kita istrinya sedang capek kah atau apa, maka itu ada uzur lah. Tapi ini sehat dan seterusnya, nggak mau diperintahkan oleh suaminya, maka itu sholatnya pada saat itu nggak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia kembali taat kepada suaminya. Begitu juga abdun, ya, abdun abaqa min sayyidihi, seorang hamba sahaya, budak yang lari dari tuannya sampai dia kembali, ya, nggak akan diterima amal ibadahnya. Kemudian durhaka kepada orang tua, ya, durhaka kepada orang tua itu juga nggak diterima ibadahnya. Ya, sarfa wa adala, ibadah sunnah dan ibadah wajibnya nggak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ya, makanya siapa yang saat ini tidak tegur sapa dengan orang tuanya, maka segera minta maaf. Ya, segera minta maaf ke orang tua. Nah, para jemaah hormati Allah tabaraka wa taala, mungkin ini saja. Ada satu faedah lagi, ya. Ini keluar dari pembahasan kita karena pembahasan tentang riya ini panjang, ya. Insyaallah kita akan bahas pekan depan. Ya. Faedah dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala berkaitan tentang zikir setelah sholat, ya. Zikir setelah sholat. Ada muridnya yang bernama Saleh Al-Uraisi, kalau nggak salah. Namanya Saleh tapi Al-Uraisi atau apa, itu lupa. Itu muridnya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ketika dia sholat, ya, sholat di dekatnya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, selesai sholat dia berzikir, otomatis berzikir, ya kan. Nah, dia berzikir pakai gini, ya kan, pakai ini. Nah, selesai zikir dipanggil oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, ditanya, apa dalilmu berzikir seperti ini? Ya, ada nggak dalil kita cara zikir dengan jari jemari ini seperti ini? Ya, nggak ada, ya kan? Nggak ada. Ya. Maka apa kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala? Zikir maksudnya menghitung dengan jari jemari itu adalah seperti ini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini, ya. Kalau ini namanya al-lamsu, menyentuh, ya kan. Sedangkan bahasa hadisnya itu jemaah i'qidna, i'qidna, bukan ilmis. La masa yalmisu, ilmisna, bukan ilmisna, ya, tapi i'qidna, i'qidna bil anamil, i'qidna tasbiha bil anamil atau bi asabi'ikunna. Ya, hitunglah zikir-zikir itu dengan al-anamil, jari jemari kalian, ya. Karena kelak jari jemari ini akan mustantaqatun yaumal qiyamah, berbicara pada hari kiamat. Ya, akan berbicara pada hari kiamat. Nah, ditanya, murid tadi itu bertanya, mana dalilnya? Saya kata, tanya dalil juga nih. Dalilnya itu i'qidna. Di sini kan hitunglah. Ada nggak cara di sini, cara menghitungnya? Nggak ada, ya kan? Dijelaskan apakah seperti ini atau seperti ini? Nggak ada caranya. Berarti di sini tidak dijelaskan cara. Nah, ketika hadisnya seperti itu, kita harus kembali ke uruf, kebiasaan orang Arab, cara menghitungnya seperti apa. Ya, cara menghitung orang Arab itu seperti ini. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya, al-iqdu atau al-aqdu itu hitungan itu seperti ini. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Terus seperti ini apakah bid'ah? Enggak. Ya, tidak bid'ah. Ya, boleh seperti ini, tapi yang maksimal seperti sunnah, yang maksimal mengikuti sunnah adalah seperti ini.
Ya, seperti ini. Boleh nggak dengan ini? Boleh. Dengan kiri, tangan kiri. Ya. Atau tangan kiri jadikan hitungan. Kalau sudah 10, 1, terus nah gitu kan 33 atau 10 kali. Kemudian ketika zikir itu jemaah jangan cepat-cepat. Syekh Al-Albani rahimahullah melarang seperti itu. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya, gitu. Cepat deh. Ya, ketika cepat itu enggak khusyuk pasti. Ya. Yang dipikirkan subhanallah, subhanallah, apa launya ini? Subhanallah, subhanallah. Misalnya, ada apa belum selesai apa di sana kerjaannya. Ya. Jadi santai aja zikir itu. Kalau ada pekerjaan di luar misalnya yang mau kita selesaikan, zikir aja 10 kali. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, udah. Ya, kan boleh. Nah, jadi kepingin lagi kita bahas sifat sholat Nabi jemaah. Ya, karena belum selesai dulu itu. Ya, belum selesai kita bahas. Insyaallah kapan-kapan kita lagi bahas sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.